Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, baru berlayar 4 mil, sebuah kapal terbakar di perairan Asahan, Sumatera Utara. Belasan awak kapal langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Insiden kebakaran kapal jenis pukat apung terjadi di Tanjung Api, perairan Asahan, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi setelah kapal baru berlayar sejauh 4 mil dari pantai. 13 awak kapal melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Kapal nelayan lain yang melihat langsung menolong korban. Seluruh korban yang selamat dievakuasi ke pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Asahan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api muncul dari burutan kapal pada bagian ruang mesin. Kemungkinan apalah selang minyak bocor. Ada berapa orang Bapak di dalam? 13. Oke, selamat semua. Nahoda, selamat semua. Pak, selepas menyadari kapal terbakar, langkah apa yang Bapak lakukan sebagai nahoda, Pak? Ya anggota suruh terjun lah, lompat pakai lampung. Memang udah selesai, udah turun semua baru lompat aku. Berapa lama di tengah Ya. Air, Pak. di air tadi berapa lama? Tak berapa lama lah, sekitar tengah jam gitu. Setengah jam. Akibat kebakaran kapal, kerugian diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pohon setinggi 20 meter di kawasan Sukajadi, Bandung, Jawa Barat tumbang akibat diterpa angin kencang. Pohon tumbang menimpa 5 mobil yang tengah parkir di bawahnya. Angin kencang yang melanda kota Bandung membuat pohon berjenis ganitri setinggi 20 meter tumbang di Jalan Bungur, Kota Bandung, Jawa Barat siang tadi. Petugas pemadam kebakaran dibantu Polsek Sukajadi langsung memotong bagian pohon yang menutupi jalan. 5 mobil yang terparkir di bawahnya rusak parah setelah tertimpa pohon. Selain itu, tiang petunjuk jalan yang berada di samping pohon ikut tumbang. Menurut Kapolsek Sukajadi, angin yang cukup kencang beberapa hari terakhir serta usia pohon yang sudah tua menjadi penyebab terjadinya pohon tumbang. Kebetulan di Karang Hotel Karang Setra ini sedang ada kegiatan dinas. Dan kendaraan itu yang parkir di dalam milik mereka, sehingga tiba-tiba yang mereka tidak ketahui lah. Siap, ini sedang dilakukan Sedang evakuasi ya komandan ya? evakuasi dari segala macam unsur yang Tidak ada korban jiwa atas kejadian pohon tumbang ini. Sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Nekat melakukan atraksi di jalan raya, sebuah angkot di Cianjur, Jawa Barat kecelakaan. Akibat kejadian tersebut 6 orang luka parah. Tak hanya memacu dengan kecepatan tinggi, supir angkot ini juga nekat beratraksi duduk di atas jendela saat melaju di jalan raya. Tak bisa menguasai kendaraannya, angkot ini pun menabrak mobil lain dari arah berlawanan. Kejadian ini berlangsung di Jalan Raya Bandung Cianjur, Kampung Cikijing, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 2 mobil ringsek dan 6 orang luka serius. 4 orang korban telah diizinkan pulang, sedangkan pengemudi angkot serta penumpang yang ada di mobil minibus patah tulang kaki. Usai perawatan, polisi akan memeriksa supir angkot dan menerapkan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas tentang gangguan di jalan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai angkutan umum ugal-ugalan karena ingin viral, sudah bersama kami Kanit Laka Lantas Polres Cianjur, Ibtu Anjar. Selamat sore Pak Anjar. Selamat sore Pak Davi. Baik Pak Anjar, bisa diceritakan kepada kami kelanjutan dari proses hukum kejadian yang viral tersebut Pak? Baik Pak, sebelumnya akan kami jelaskan dahulu terkait kronologisnya seperti yang diberitakan bahwasanya pada tanggal hari Selasa kemarin jam 17.30 telah terjadi kecelakaan lalu lintas
angkot dan minibus. Nah, pada tepatnya di TKP Jalan Raya Bandung, Kampung Cikijing, terjadi tabrakan karena pengemudi angkot itu sendiri melakukan aksi ugal-ugalan dengan cara mengeluarkan badannya dari supir atau dari pengemudi sehingga tidak terkendali dan mengambil arah jalan lawan dan terjadilah tabrakan demikian. Baik, bagaimana keadaan supir angkot dan juga mobil minibus, supir minibus lainnya? Baik Mbak, kebetulan hari ini juga rencana kegiatan kami telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga pelaku, Saudara Andi, dan hasilnya yang bersangkutan masih bisa dibilang kita tidak maksimal dalam melakukan pemeriksaan. Yang bersangkutan masih dapat diajak berbicara, akan tetapi penyampaian informasinya, motif dari pengakuan dari pelaku itu sendiri bahwasanya kesurupan, Pak. Atau Mbak. Jadi iya betul, kesurupan. Nah, kita pun juga tidak serta-merta percaya, namun yang namanya keterangan dari pelaku akan kami input juga. Dan itu menjadi keterangan yang bersangkutan untuk sampai saat ini. Akan tetapi dalam hal petunjuk maupun saksi yang lain melihat dan berdasarkan dari video juga itu menerangkan bahwasannya yang bersangkutan ugal-ugalan, demikian. Siapa yang memvideokan ini Pak dan apa tujuannya? Baik, yang memvideokan ini rekannya, karena yang bersangkutan selesai kegiatan Papajar dalam rangka menyambut Ramadan bersama rekannya berwisata di Jangari. Nah, ini selesai kembalinya nih Mbak, jadi kegiatan Papajar selesai, kembali pulang ke rumah, namun dalam perjalanan yang bersangkutan seolah-olah melakukan atraksi. Saya pun masih ketika ditanya dengan pelakunya apakah ini akan membuat viral, dan yang bersangkutan menyampaikan saya tidak ingat apa-apa, semua dalam keadaan gelap, dan saya rasa saya dalam kerasukan. Itu pengakuan dari pelaku yang terbaru, informasi terbaru. Demikian Mbak. Artinya pelaku mengaku ini kesurupan, sementara rekannya sempat memvideokan hal itu Pak ya. Artinya memang ada permintaan untuk merekam aksi tersebut Pak ya sebelumnya? Kalau untuk permintaan dari pelaku itu sendiri, sampai saat ini belum ada informasi yang kami dapatkan. Akan tetapi yang bersangkutan memberikan pernyataan seperti itu, dan kami menilai pun sampai saat ini ya tidak kami lanjutkan sementara untuk dalam hal penyembuhan dulu gitu Pak. Baik. Karena nanti perkembangan akan kami beritahu kembali. Baik, dari yang memvideokan video tersebut, apakah sudah dihimpun keterangannya Pak? Apa saja yang didapatkan? Nah, ketika kami tanyakan juga ke pelaku bahwasanya video yang telah beredar ini, kita tunjukkan juga itu Mbak videonya. Dia juga sempat kaget, ekspresinya sempat kaget meskipun dalam kondisi terbaring, tapi yang bersangkutan tetap seolah-olah heran kenapa saya melakukan seperti itu gitu. Dan kami menilai dari sikap yang bersangkutan saat dalam perawatan, ya kami juga mengakui untuk sudah dulu. Baik. Jangan terlalu mendalam. Demikian. Pak Anjar, yang memvideokan ini sudah diperiksa Pak? Yang memvideokan ini masih belum kita ketahui identitasnya, karena yang mengetahui ini kan rekanan nih Mbak, jadi antar dengan pengendara angkot. Sementara dari penumpang yang lainnya pun kami datang ke rumah sakit, masih belum kita temui. Baik, gitu. Kalau identitas yang memvideokan ini belum diketahui, bagaimana video ini bisa menyebar Pak? Nah, dalam dunia digital Mbak, karena mungkin yang bersangkutan juga menyampaikan ke keluarganya atau teman-temannya lah sekitar lingkungan mereka, maka ini akan menjadi sebuah viral gitu Mbak. Jadi memang tidak bisa, itu suatu fenomena yang ada, ya kita tidak masalah. Namun ada rencana, ada perkembangan tersangka lain Pak dari kejadian ini Pak? Sampai saat ini kita fokus ke
penanganan laka lantasnya saja, Mbak, karena yang bersangkutan mengendarai secara ugal-ugalan. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan, penyidikan lebih lanjut, bahwasanya pasal yang tepat untuk yang bersangkutan adalah pasal 311. Sebelumnya kami menerapkan pasal 310, akan tetapi setelah kami lakukan gelar perkara, yang bersangkutan lebih tepat pada pasal 311 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Baik, terima kasih. Ya. Silakan Pak. Dan ancamannya, Mbak, itu lebih parah, Mbak, 10 tahun, karena ini jelas mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan. Demikian, itu sesuai dengan aturan hukum yang ada. Baik, semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Kalau menyetir di jalan tidak boleh sembarangan. Terima kasih banyak Ibtu Anjar sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, aksi nekat para remaja yang menyetop truk yang melintas memang miris. Ya, abaikan keselamatan, para pelaku bertaruh nyawa hanya demi konten dan popularitas semu. Video sejumlah remaja di Pamulang, Tangerang Selatan yang nekat memberhentikan truk viral di media sosial. Pasalnya, MH, salah satu remaja nekat tersebut, tewas terlindas truk di Jalan Siliwangi, Kota Tangerang Selatan. Sopir dengan barang bukti truk telah diamankan ke Polres Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Aksi para remaja tanggung ini memang meresahkan. Abaikan risiko tertabrak atau terlindas truk, mereka menguji nyali demi konten dan tenar di sosial media. Tak melulu ingin menumpang, kebanyakan dari pelaku justru hanya beradu keberanian antara mereka dengan menghadang truk yang melintas. Setelah berhasil, mereka merayakan dengan penuh kebanggaan. Padahal tak hanya sekali jatuh korban jiwa akibat aksi nekat ini. Yang jadi pertanyaan adalah di mana fungsi kontrol orang tua dan lingkungan, dan sampai kapan hal ini akan dibiarkan terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dan dua anaknya ditemukan tewas di dalam rumah di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya 3 orang tersebut. Ibu dan 2 anaknya ditemukan tewas di dalam rumah di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat pada Rabu sore. Korban tewas antara lain Dina Rosdiana 30 tahun, serta 2 anaknya yang masing-masing berusia 5 dan 2 tahun. Ketiga korban ditemukan tewas oleh kepala keluarga setelah sebelumnya curiga karena para penghuni rumah tidak merespon saat dihubungi. Dugaan awal di tempat kejadian, sang ibu bunuh diri setelah membunuh 2 anaknya. Jejas di leher yang jelas akibat dari jeratan bunuh diri ataupun tali selendang yang memang digunakan oleh si ibu untuk bunuh diri, yang diduga setelah mengambil nyawa kedua anaknya. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian ibu dan 2 anaknya, termasuk ditemukannya surat wasiat tentang korban yang terlilit hutang. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Penemuan satu keluarga yang tewas telah terjadi beberapa kali di sejumlah daerah. Ya, belakangan terungkap pembunuh adalah orang dekat keluarga. Satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya 4 Februari lalu. Korban adalah pemilik padepokan Seni Ongkojoyo, Anom Subekti, dan keluarganya yang terdiri dari istri, anak, dan cucu. Polisi berhasil mengungkap bahwa pembunuhnya merupakan teman dari Anom Subekti. Sebelum kejadian, pelaku bernama Sumani sempat datang bertamu ke rumah korban. Polisi menetapkannya sebagai tersangka tunggal setelah mencocokkan barang bukti dan sidik jari dari gelas kopi yang diminum pelaku saat bertamu. Motif pelaku adalah dendam pribadi.
Warga desa Duet, Kecamatan Baki, Sukoharjo digemparkan dengan penemuan jasad satu keluarga di dalam rumah mereka sendiri Agustus 2020 lalu. Jenazah pasangan suami istri dan 2 anak mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan di ruang yang berbeda. Di lokasi, warga menemukan ceceran darah termasuk di garasi. Kurang dari 3 jam setelah penemuan jenazah, Satreskrim Polres Sukoharjo meringkus H, pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga ini. H diketahui merupakan teman bisnis korban. Karena terlilit utang, H nekat membunuh rekan bisnisnya demi menguasai harta benda korban. Lantaran kerap meresahkan, seorang debt collector dikeroyok warga dan sepeda motornya dilempar ke sungai. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.